Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita The Apex of Dragon Mastery. Mimin empokat kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Di samping itu, Ning Suhang yang kembali ke kesadarannya pun menilai bahwa Lu Fan sungguh mengesankan. Lu Fan memanggil 2 dari 8 naganya. Ning Suhang pun bertanya apakah ini hanya seperempat kekuatannya. Dirinya tidak sabar untuk membunuh Lu Fan di alam rahasia reruntuhan suci. Ning Suhang pun berharap bahwa Lu Fan nanti ada di sana. Lalu Lu Fan yang memperhatikan batu teleportasi alam rahasia ini bertanya-tanya apakah lain kali Ning Suang ingin dirinya menggunakan batu teleportasi ini untuk pergi ke alam rahasia reruntuhan suci. Lalu Wu Xian seketika datang mendekati Lu Fan dan bertanya ada apa. Apakah Ning Suang datang? Lu Fan meminta Wu Xian untuk tidak khawatir, dia tidak akan datang. Lalu Lu Fan bertanya kepada Wu Xian apakah Wu Xian tahu tempat seperti apa alam rahasia reruntuhan suci ini. Wu Xian menjelaskan bahwa alam rahasia reruntuhan suci itu adalah alam rahasia yang sangat langka di perbatasan barat. Itu hanya muncul sekali setiap 50 tahun. Dirinya tidak yakin secara spesifik, tapi batu teleportasi adalah benda acak dengan probabilitas sangat rendah yang dijatuhkan oleh monster di perbatasan barat. Mendengar hal ini, Lu Fan bertanya, bukankah itu berarti benda ini bisa dijual dengan harga selangit? Ning Suang benar-benar menggunakan ini untuk menantang dirinya berkelahi. Wu Xian pun tidak menyarankan Lu Fan untuk menerima tantangan ini, karena ketika saatnya tiba itu bukan hanya Ning Suang. Banyak keluarga rank C lain dengan anggota yang dekat dengan revolusi kelima juga akan pergi. Namun di saat itu Demon Devouring Dragon King meminta Lu Fan untuk tidak mendengarkan Wu Xian dan Lu Fan harus pergi ke sana. Pergilah ke alam rahasia reruntuhan suci. Temukan cairan pemadam dewa dan bawa kepada dirinya. Setelah revolusi kelas ketiga Lu Fan, dirinya akan memberitahu Lu Fan lokasi Blade Armor Dragon Egg. Lu Fan pun seketika bertanya kapan Demon Devouring Dragon King bangun. Apakah Demon Devouring Dragon King melihat apa yang baru saja terjadi? Demon Devouring Dragon King menyebut bahwa tempat hewan peliharaan Lu Fan sangat nyaman. Dirinya merasa bisa pulih dalam 1 atau 2 bulan lagi. Lalu Lu Fan pun bertanya mengapa Demon Devouring Dragon King ingin dirinya pergi ke alam rahasia reruntuhan suci. Dan apa gunanya cairan pemadam dewa. Demon Devouring Dragon King mengatakan bahwa alam rahasia itu tampaknya adalah tempat di mana dewa legendaris jatuh. Itu dipenuhi dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Tapi cairan pemadam dewa adalah yang paling berharga. Semakin tinggi statistik seseorang, semakin besar pula cairan pemadam dewa dapat meningkatkannya. Bahkan memungkinkan untuk menggandakan statistik Lu Fan. Lu Fan pun menilai, kedengarannya seperti versi pro dari air mancur keberuntungan. Kalau memang benar seperti yang Demon Devouring Dragon King katakan, air mancur keberuntungan ditambah cairan pemadam dewa, statistiknya akan meroket. Lalu Demon Devouring Dragon King bertanya apakah Lu Fan mulai tergoda dengan hal ini. Lalu Lu Fan pun mengatakan bahwa Demon Devouring Dragon King bersedia menukar Blade Armor Dragon Egg untuk itu. Maka hal tersebut pasti tidak mudah untuk didapatkan. Demon Devouring Dragon King membenarkan hal itu. Ning Suang menggunakan avatar untuk mengundang Lu Fan karena dia ingin menggunakan properti khusus alam rahasia untuk membunuh Lu Fan. Lu Fan pun bertanya soal properti khusus ini.
Demon Devouring Dragon King menjelaskan bahwa di dalam alam rahasia reruntuhan suci, Luffy tidak bisa memanggil apapun atau menggunakan senjata. Luffy hanya bisa mengandalkan kekuatan Luffy sendiri. Luffy pun kaget mendengar hal ini. Dalam pikiran Luffy mengerti jadi pasukan boneka yang dirinya siapkan akan sia-sia. Saat dirinya memasuki alam rahasia, dirinya akan langsung jatuh ke dalam perangkap Ning Xuang. Lalu Demon Devouring Dragon King meminta Luffy untuk tidak takut. Luffy masih memiliki set perlengkapan Golden Dragon King. Skill transformasi Luffy masih bisa digunakan. Dan satu hal lagi, meskipun dirinya tidak ada dalam daftar kontrak Luffy, tapi Luffy tidak bisa memanggil dirinya di alam rahasia reruntuhan suci. Lagi pula dirinya semacam binatang peliharaan milik Luffy. Luffy pun menyebut bahwa Ning Xuang ingin membunuh dirinya. Bukankah Demon Devouring Dragon King hanya mengirim dirinya menuju kematian? Jangan lupa kalau dirinya mati, Demon Devouring Dragon King juga akan mati. Demon Devouring Dragon King pun tersenyum dan bertanya apakah Luffy masih waspada pada dirinya. Bagaimana mungkin dirinya bisa menyakiti Luffy? Demon Devouring Dragon King meminta Luffy untuk tidak lupa. Ambilkan dirinya cairan pemadam dewa dan setelah revolusi ketiga Luffy, dirinya akan membantu Luffy menemukan Blade Armor Dragon Egg. Keturunan Blade Armor Dragon King akan meningkatkan kekuatan Luffy lebih dari naga yang lainnya. Ketika saatnya tiba, wanita itu mungkin bukan jodoh Luffy. Luffy pun bertanya-tanya dalam pikirannya, apakah Blade Armor Dragon King benar-benar sekuat yang Demon Devouring Dragon King katakan. Namun jika Luffy memikirkannya lagi, itu tidak benar. Dirinya tidak bisa memanggil hewan peliharaan naganya di alam rahasia reruntuhan suci. Bahkan jika dirinya menaklukkan Blade Armor Dragon King, apa gunanya? Luffy pun penasaran apa yang direncanakan Demon Devouring Dragon King. Lalu di saat Luffy terus melamun, Wuxian nyatanya terus-terusan memanggil Luffy dan bertanya apa yang sedang Luffy lamunkan. Jika Ning Xuang tidak datang, maka Wuxian meminta Luffy untuk segera pergi. Jika Luffy berlama-lama, Luffy akan ketinggalan ujian akhir. Luffy pun mengerti. Dalam pikiran Luffy, daripada menanyakan semua pertanyaan ini sekarang, lebih baik bergegas dan naik level untuk mencapai revolusi ketiga sebelum alam rahasia reruntuhan suci terbuka. Dengan cara ini, setidaknya dirinya punya kesempatan untuk menaklukkan Blade Armor Dragon King dan mendapatkan cairan pemadam dewa. Jika semuanya berjalan lancar, dirinya mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan Ning Xuang. Kemudian hari berikutnya di Akademi Ibu Kota Naga, Luffy pun sangat kesal karena datang terlambat akibat Ning Xuang. Dirinya benar-benar melewatkan pertemuan ujian akhir. Lalu saat Luffy berlari, Luffy mendengar omongan orang-orang yang mengatakan bahwa ini pertarungan arena lagi. Sama kayak penilaian mahasiswa baru dan kali ini 5 versus 5. Orang-orang pun bertanya-tanya di manakah mereka bisa menemukan rekan satu timnya. Mendengar hal ini, Luffy menilai bahwa sepertinya ujian akhir ini adalah pertarungan tim 5 orang. Peringkat arena ini sempurna, dirinya bisa bekerja sama dengan mereka. Dan di saat Luffy terus berlari dan berpikir tanpa Luffy sadari malah menabrak Guhan. Guhan pun meminta orang yang menabraknya untuk berhati-hati dan Guhan pun kaget ternyata itu adalah Luffy. Luffy pun segera meminta maaf kepada Guhan. Zhou Shenming pun nampak kaget melihat Luffy. Dirinya kira Luffy tidak akan kembali untuk ujian akhir. Lalu Luffy pun bertanya mengenai kesehatan Guhan. Guhan mengatakan bahwa dirinya sudah pulih sepenuhnya. Guhan juga berterima kasih kepada mereka semua saat di kerajaan Taiki. Jika tidak, dirinya pasti sudah mati saat bertugas. Zhou Shenming pun meminta Guhan untuk berhenti mengatakan hal-hal yang tidak menguntungkan seperti itu. Zhou Shenming juga mengatakan kepada Luffy, karena Luffy kembali untuk penilaian, Luffy perlu membentuk tim terlebih dahulu. Dan di saat yang sama Luffy melihat Jian Ying di depannya. Dan Jian Ying sendiri mendapat penawaran dari teman sekelas untuk membentuk tim dengannya. Yang seorang dual swordman level 31, namun Jian Ying tidak menghiraukannya dan menolak ajakan ini. Xiao Man juga mengatakan bahwa dirinya melihatnya melecehkan Jian Ying di awal semester. Dan orang ini masih belum menyerah sekarang untuk ujian akhir. Xiao Man pun memintanya untuk pergi. QQ juga menambahkan bahwa mereka sudah punya tim. Dan segera Xiao Man memberitahu mereka bahwa Luffy telah kembali. QQ pun mengatakan bahwa mereka telah lama tidak bertemu.
Mereka pikir Lu Fan tidak akan mengikuti ujian akhir. Xiaoman pun bertanya ada apa dengan Lu Fan. Lu Fan bahkan tidak mengatakan apapun saat kembali. Lu Fan pun meminta maaf, dirinya hampir tidak sempat kembali tepat waktu. Dirinya ingin memberi mereka kejutan. Jian Ying pun menyebut dengan Lu Fan kembali ditambah Han Jie. Mereka punya cukup orang untuk tim beragontakan 5 orang. Xiaoman mengatakan dengan Lu Fan di sini mereka bisa bersantai dan tetap mendapatkan nilai bagus. Lu Fan pun menghela napasnya, dirinya kembali hanya untuk menjadi pekerja kasar. Melihat mereka berbincang-bincang, Zhao Shenming menyebut bahwa dirinya belum selesai menjelaskan aturan penilaian. Gu Han pun tertawa melihat hal ini dan meminta Zhao Shenming untuk tidak mengganggu reuni anak muda. Kemudian Xiaoman mengatakan bahwa mereka tidak akan membuat Lu Fan melakukan semua pekerjaan kali ini. Saat Lu Fan pergi, Jian Ying membimbing mereka melewati dungeon untuk berlatih. Sekarang mereka tidak takut dengan tantangan apapun. Jiang Ying menyebut bahwa saat ini kekuatan QQ dan Xiaoman sudah mendekati kelas King Yun. Lu Fan pun mengatakan bahwa dirinya akan melihat agar dirinya yakin. Lalu QQ yang melihat Lu Fan memperhatikan keadaan sekitar pun bertanya apakah Lu Fan sedang mencari Jinju dan Chen Tianzi. QQ menyebut bahwa mereka menghilang setelah kembali dari kerajaan Taiki. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Lu Fan pun mengerti biarkan mereka lari, suatu hari dirinya akan membunuhnya. Lalu Xiaoman mengatakan bahwa penilaian dalam 3 hari lagi. Xiaoman mengajak mereka kembali untuk beristirahat. QQ pun mengerti. QQ juga meminta Lu Fan kembali. Lu Fan pasti sangat lelah setelah bergegas kembali. Lalu Lu Fan pun menilai murid-murid di tahun mereka masih level 20-an, sangat sedikit yang level 30-an. Tanpa Jinju dan Chen Tianzi. Sepertinya mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam penilaian ini bahkan tanpa dirinya. Lalu di saat mereka pergi, Lu Fan mendengar apakah ada yang mau bergabung. Hanya butuh 1 orang lagi. Dirinya hanya menerima mereka yang berada di peringkat 10 teratas. Adakah yang ingin bergabung? Lu Fan yang melihat ke arah sana pun mengatakan bahwa keduanya terlihat familiar. Xiaoman menyebut bahwa itu kelompok Pavilion Feng Yun. Xiaoman bertanya apakah mereka harus begitu mencolok hanya untuk membentuk tim. QQ menyebut bahwa mereka terdiam cukup lama setelah diberitahu karena menyebarkan rumor. Dirinya tidak percaya mereka aktif lagi. Lu Fan segera mengajak mereka pergi. Orang-orang dari Pavilion Feng Yun bukan lawan yang perlu mereka khawatirkan. Lalu di saat itu tiba-tiba seseorang dengan badan besar maju dan mengatakan bahwa dirinya ingin bergabung menjadi tim Pavilion Feng Yun. Orang ini pun bertanya bisakah Jiang Feng Yun mendapatkan tempat pertama. Jika Jiang Feng Yun bisa, dirinya akan bergabung. Dirinya tidak suka bekerja sama dengan yang lemah. Yang dirinya inginkan adalah tempat pertama dalam penilaian. Jiang Feng Yun pun menanggapi ini dan mengatakan bahwa dirinya sebelumnya secara resmi mengundangnya untuk bergabung dengan Pavilion Feng Yun. Tetapi undangannya sebelumnya sudah ditolak. Pria besar ini pun menyebut jika bukan karena aturan bodoh ini, dirinya bahkan tidak akan bertanya kepada Jiang Feng Yun, tapi demi penilaian dirinya bisa bergabung sementara. Lalu Lu Fan pun bertanya siapakah orang ini, dirinya tidak melihatnya saat penilaian mahasiswa baru. QQ mengatakan bahwa dia adalah Meng Jia. Dia adalah siswa pindahan yang baru masuk selama ujian nasional. Dirinya mendengar Meng Jia berasal dari keluarga militer. Dia memiliki pendidikan yang ketat dan bergabung dengan tentara di usia muda. Lu Fan tidak ada di sini saat Meng Jia pindah. Semua orang mengira Meng Jia yang terkuat. Xiaoman menambahkan bahwa Meng Jia telah bertarung di pertandingan peringkat arena dengan 132 kemenangan beruntun. Bahkan nomor 3 Jiang Feng Yun dikalahkan olehnya. Selanjutnya Meng Jia harus melawan Jian Ying. Jian Ying mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bertarung di pertandingan peringkat. Jadi dirinya rasa Meng Jia ingin menggunakan penilaian akhir untuk mengalahkan dirinya. Mendengar hal ini, Lu Fan menyebut bahwa Meng Jia menggantikan Jiang Feng Yun sebagai nomor 3. Dia pasti punya beberapa skill. QQ pun segera mengajak mereka untuk kembali. Jiang Feng Yun kemungkinan besar akan bekerja sama dengan Meng Jia. Lu Fan pun menantikan ini. Jika timnya cukup kuat, dirinya tidak perlu melakukan apapun. Xiaoman meminta Lu Fan untuk tidak khawatir. Mereka akan memberi Lu Fan kejutan saat waktunya tiba. Lalu di saat itu Su Jing memberitahu Jiang Feng Yun bahwa dirinya baru saja melihat Lu Fan. Dia telah kembali.
Jiang Fengyun segera bertanya di mana Lu Fan dan kapan Lu Fan kembali. Mendengar hal ini, Meng Jia seketika bertanya siapa Lu Fan, mengapa semua orang bereaksi begitu kuat. Jiang Fengyun mengatakan bahwa Lu Fan adalah Dragon Tamer nomor 1 di kelas King Yun. Jika dia kembali, mereka tidak akan bisa mendapatkan tempat pertama. Meng Jia seketika emosi mendengarnya dan mengatakan bahwa ini sungguh lelucon. Bagaimana Jiang Fengyun bisa mengakui kekalahan bahkan sebelum bertarung? Anggota Pavilion Fengyun pun kaget mendengar suara Meng Jia yang keras. Meng Jia menyebut bahwa dirinya bergabung karena dirinya mengagumi Jiang Fengyun, dan itu demi mendapatkan tempat pertama. Kemana perginya aura mengesankan yang baru saja Jiang Fengyun miliki? Orang-orang yang melihat Meng Jia pun kaget karena itu adalah lencana Bloodclad Army. The Bloodclad Army adalah kekuatan militer komprehensif terkuat di 4 pasukan jagoan negara naga. Orang-orang pun bertanya apakah itu sungguhan. Meng Jia cuma 2 tahun lebih tua dari mereka. Bagaimana mungkin Meng Jia punya prestasi militer? Salah seorang menyebut bahwa dirinya tidak berbohong. Lencana 3 bunga flum darah itu berarti Meng Jia punya wewenang untuk memimpin 100 prajurit dari Bloodclad Army. Lalu Meng Jia mengatakan bahwa sejak kecil dirinya telah melawan gelombang monster buas di perbatasan dan bergabung dengan Bloodclad Army, membangkitkan profesi tempurnya di tengah gunung mayat dan lautan darah. Tujuannya adalah menjadi wali jenderal termuda di negara ini. Dan diketahui Meng Jia adalah seorang Berserk Bloodwolf Swordman level 40. Orang-orang pun kaget mengetahui bahwa Meng Jia benar-benar dari Bloodclad Army. Ini sangat luar biasa. Dia menghabiskan bertahun-tahun mahasiswanya untuk bertarung di medan perang. Lalu Meng Jia pun mengatakan bahwa itulah mengapa dirinya harus mendapatkan tempat pertama dalam setiap penilaian. Lulus lebih awal dan kembali ke Bloodclad Army. Meng Jia pun bertanya apakah Jiang Fengyun punya keyakinan untuk mengalahkan Lu Fan. Jiang Fengyun pun bingung harus mengatakan apa. Dalam pikiran Jiang Fengyun, jika seseorang seperti Meng Jia yang telah selamat dari pertempuran hidup atau mati yang tak terhitung jumlahnya bergabung dengan mereka, mungkin Pavilion Fengyun benar-benar memiliki kesempatan untuk menebus diri mereka sendiri. Hingga Jiang Fengyun menjabat tangan Meng Jia dan mengucapkan selamat datang kepada timnya. Anggota Pavilion Fengyun pun bersorak untuk hal ini. Mereka akan menyaksikan perubahan posisi pertama sebelumnya. Namun Su Jing merasa ini tidak benar dan bertanya kepada Jiang Fengyun, bukankah mereka merayakannya terlalu awal? Lu Fan adalah pahlawan negara naga yang berpartisipasi dalam uji coba nasional. Jiang Fengyun pun tidak terlalu menghiraukan pencapaian itu. Resum dari Meng Jia sudah cukup membuat Lu Fan merasa rendah diri. Meng Jia yang mendengar uji coba nasional pun mulai mengingat Lu Fan memiliki beberapa hewan peliharaan naga. Namun Meng Jia nampak meremehkan Lu Fan karena Lu Fan belum pernah mengalami penyerangan di garis depan. Dirinya benar-benar ingin melihat seberapa kuatkah Lu Fan ini. Kemudian berpindah ke pila nomor 2 Akademi Ibu Kota Naga. Sioman menyebut ini sangat menakjubkan. QQ menyebut ini terlalu berharga. Statistik cukup bagus bagi mereka untuk bertahan sampai level 50-60. Sioman pun nampak tidak percaya Wuxian memberikan semua ini kepada dirinya. Lu Fan mengatakan bahwa ini untuk semua orang. Jangan pernah berpikir untuk mengambil semuanya untuk diri Sioman sendiri. Wuxian juga membawa banyak buku skill untuk Han Jie. Selain skill pesona, ada juga skill untuk perlindungan diri. Han Jie pun tidak menyangka Wuxian bahkan memikirkan dirinya. Han Jie pun meminta Lu Fan untuk berterima kasih kepada Wuxian dengan benar untuk mereka. Lalu saat Sioman mengenakan perlengkapannya, Sioman merasa ini sangat keren. Ini adalah senjata tingkat legendaris pertamanya. QQ pun tidak percaya ini. Ini bahkan lebih berharga daripada apa yang bisa dibeli ayahnya. Jianying pun berterima kasih untuk hal ini. Efek pesona adalah sesuatu yang tidak mampu dirinya beli. Xiaoman mengatakan bahwa ini peningkatannya luar biasa. Statistiknya jadi 2 kali lipat. QQ pun mengatakan bahwa dengan bantuan Wuxian mereka harus berpartisipasi dengan baik dalam ujian ini. Lalu Jianying pun mengatakan bahwa Lu Fan harus mengundang Wuxian untuk menjadi tamu di sini. Dirinya ingin berterima kasih kepada Wuxian dengan benar. Han Jie membenarkan hal itu. Lu Fan pun mengatakan bahwa itu mungkin memerlukan waktu sebulan lagi agar Wuxian bisa ke sini. Urusan keluarganya cukup sibuk. Lalu di saat yang sama seseorang kini mengetuk rumah mereka.
Luffy pun segera bertanya siapa itu. Saat Luffy membuka pintunya, Luffy seketika bertanya siapakah dia. Pria tua ini pun menyapa Luffy dan bertanya apakah ini Luffy. Pria ini pun meminta izin memperkenalkan dirinya. Dirinya adalah Marozov dan dirinya dari negara salju. Andre telah mempercayakan kepada dirinya sebuah tanggung jawab untuk proyek rekonstruksi wilayah Luffy. Dan untuk episode selanjutnya tunggu minggu depan lagi. Sekian dan terima kasih.